Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya minta kita beri salam dulu, kiri kanan muka belakang kita. Mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu yang katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Kita bisa sampaikan sesuatu, haleluya. Hari ini kita peringati hari kenaikan. Hari apa saudara? Ya, Ascension Day, ya, itu hari kenaikan. Nah, kita akan belajar tentang itu apa maknanya. Tetapi saya mau beritahu bahwa waktu Yesus ada di dalam dunia yang kita kenal, bahwa lewat firman Tuhan yang sudah kita baca, memperingati tentang dia itu ada paling tidak 5 hal, 5 kejadian penting dalam kehidupan Kristus. Yang pertama, dia lahir. Yang kedua, dia mati. Itu kita peringati. Yang ketiga, dia bangkit. Kita peringati. Jadi kalau lahir itu sering disebut dengan Natal. Mati itu disebut Jumat Agung. Bangkit itu disebut Paskah. Tetapi selanjutnya yang Anda harus tahu, naik ke surga. Yang keempat. Nah, yang kelima ini belum. Tapi nanti kita seluruh manusia akan melihatnya. Yang kelima adalah dia akan datang lagi. Jadi kita semua akan melihat itu. Jadi lahir, mati, bangkit, naik, dan dia akan datang lagi. Saudara-saudara, kita perlu belajar hal yang teramat penting dari semuanya itu yang saya sampaikan 5 itu. Itulah yang sering disebut Injil. Apa itu saudaraku? Injil, berita tentang Injil. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa dan upah dosa maut. Tapi karena kasih Allah yang besar, dia datang ke dalam dunia, firman yang menjadi manusia, dan dia mati menyelesaikan dosa, bangkit, dia menang atas maut, dia berikan kemenangan atas kita. Lalu kemudian dia naik ke sorga, dan pada akhirnya nanti dia akan datang lagi. Dengan cepat, Anda catat dengan cepat. Karena saya menyampaikannya dengan cepat juga. Dengan baik-baik ayat per ayatnya. Saya enggak tampilkan di slide. Yang pertama, apa makna daripada kenaikan Yesus? Yang harus disikapi, Yesus sendiri yang menyatakannya. Yesus sendiri yang menyatakannya. Sekali lagi, ya, tidak ada dimanapun di dunia ini nabi yang berani berkata bahwa aku jalan. Nggak ada satupun. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada yang berani. Hanya Yesus saja. Dan kalau kita menyikapi di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Ke situ itu ke rumah Bapa, di sana, surga maksudnya, untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti pergi ke situ menyediakan tempat. Jadi kenapa makna kenaikan Yesus itu? Ingat baik-baik, menyediakan tempat. Nah, pertanyaannya, yakinkah Anda sudah ada tempat Anda di sana? Jadi saudara-saudara, kalau Anda mau melihat bagaimana sebenarnya tujuan Yesus ke sana, itu menyediakan tempat. Kita sudah yakinkah kita akan ada tempat itu? Iman kita harus yakin di dalam Tuhan kita sudah dibenarkan. Amin, saudara-saudaraku.
Di sana kudus. Surga itu kekudusannya bukan 100%, 1.000.000%. Mahanya di situ. Sehingga Anda ke sana tidak bisa kalau Anda tidak kudus. Masalahnya bagaimana supaya kita kudus? Nah, kudus ini memang seringkali diartikan jangan mencuri, jangan berzina, jangan menipu. Nah, itu orang suka berkata, ya itu kudus Pak. Tapi sebenarnya semua perbuatan baik kita itu bagi Allah itu nggak ada artinya. Yang membuat kita kudus itu bahasa asli kata kudus hados. Hados itu makanya ada minuman yang kutengok dijual-jual itu kan kados katanya kan. Padahal waktu diminum juga ya belum tentu jadi harus kudus ya kan. Tapi bicara tentang kekudusan arti atau hados itu artinya adalah dipisahkan bagi Allah. Jadi Anda bicara kudus itu, Anda yang dulunya menuju setan, Anda yang dulunya di dalam setan, sekarang dipindahkan Anda ke dalam terang yang ajaib. Jadi dipisahkan dari kegelapan. Maka ketika Anda dipisahkan itulah barulah Anda bisa menjalani hidup di dalam terang ini. Tadinya jalannya di gelap sana. Jadi waktu Anda mau dipindahkan dari gelap ini ke sini, ke terang, nggak ada cara lain. Itu hanya karena Anda percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk hidup Anda. Dia menyelesaikan dosa Anda dan saya di atas kayu salib. Disitulah Anda akan keluar dari kegelapan, masuk kepada terang. Nah, di dalam terang inilah hidup Anda harus terang, artinya terbuka. Terang berbicara apa adanya hidup Anda. Terang bicara dilihat orang transparan hidup Anda. Terang berbicara segala sesuatu yang Anda lakukan itu sudah menuju kepada Yesus. Kesempurnaan di dalam Yesus. Anda bisa saja belum sempurna, tapi Anda sempurna karena Anda itu di dalamnya ada Yesus. Bukan karena perbuatan baik Anda. Maka kalau Anda juga bicara Anda sudah pindah ke terang, Anda bilang tapi Anda hidup dalam dosa terus, berarti perlu dipertanyakan itu. Karena satu kaki Anda di dalam gelap, satu kaki Anda di dalam terang. Makanya jalan Anda begini. Kalau Anda bicara sudah dalam terang, maka percaya saya, iman yang sudah Anda miliki pelan tapi pasti itu akan berbuah, bertumbuh dan berbuah. Pelan tapi pasti Anda akan mengalami perubahan demi perubahan. Itu dia. Jadi Anda harus yakinkan dalam hidup Anda akan hal itu. Maka saya tidak percaya ada koruptor hebat. Terus dengan yakinnya, dengan bangganya, dia berkata bahwa nanti kalau dia mati dia masuk surga. Tapi korupsinya luar biasa. Menurut saya itu perlu dipertanyakan. Kalau benar betul dia betul di dalam Tuhan katanya, belajarlah seperti Zakheus. Tahu Zakheus? Apanya? Yesus tidak nginjili, tidak ngomong, tidak bicara tentang khotbah begitu ya, tidak. Tetapi, nah nanti kita akan bicara tentang hal itu. Yesus menjadi saksi bagi mereka semua. Nggak ada ngomong, nggak ada bicara. Tapi Zakheus bisa merasakan kehadiran sesuatu, kehadiran Allah yang luar biasa di dalam dirinya. Ada Yesus di situ. Dia bisa merasakan, sehingga dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada fakir miskin.
Si Zakheus itu pemungut cukai, bukan pemungut cukai, kepala pemungut cukai, kepala. Bukan pemungut cukai lagi, kepala, bos. Dan dibagi orang Yahudi, ada dua orang yang kata mereka tidak akan pernah bisa masuk surga. Yang pertama pemungut cukai, yang kedua pelacur, itu gak akan pernah masuk surga. Yang anehnya Yesus mendatangi dua-dua orang jenis ini pula. Kan lucu. Tapi itulah Yesus kita. Dia datangi Zakheus. Waktu Yesus melihat Zakheus di atas pohon itu, Zakheus turunlah, biar aku menumpang di rumah. Yesus numpang, nggak ada cerita tentang segala macam. Tetapi Zakheus sadar bahwa dia orang berdosa dan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada fakir miskin. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau ada yang kutipu pernah, aku akan ganti berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 4 kali lipat akan kuganti. Itu pertobatan yang sangat radikal. Bayangin saudara-saudaraku, 4 kali. Beda dengan kita. Tuhan, kalau udah kutipu orang ini Tuhan, maka aku berjanji akan menipu dia 4 kali lipat lagi. Begitu dia. Bilang kiri kanannya, aku mengerti siapa yang dimaksud, bilang saudara-saudaraku. Tapi itu tidak. Zakheus bilang, kalau ada yang kutipu Tuhan, aku akan ganti 4 kali lipat. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Zakheus langsung drop, hartanya habis. Bayangin saudara-saudara. Jadilah dia menjadi orang sederhana sekali. Mungkin kalau dibilang miskin kali enggak ya. Tapi sederhana jadinya, seperti orang-orang biasa. Turun semuanya, habis hartanya tadi itu. Nah, orang yang memiliki sesuatu yang disebut dengan iman pada Yesus dalam dirinya, dia merasa bahwa dia sudah disucikan dalam Tuhan, akan disertai dengan pertobatannya. Jadi pertobatannya itu, perbuatan baiknya itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa dia betul sudah punya tempat di sana. Amin, saudara-saudaraku. Itulah tadi Yesus pergi ke sana, tempat. Dan waktu Yesus pergi ke sana, poin yang kedua yang harus dimengerti adalah sedang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bukan berasal dari dunia. Dan kita yang di dalam Yesus bukan lagi orang dunia. Yesus sedang mengatakan, saudara-saudaraku, aku siapkan tempat, aku pergi kepada Bapa, tempatnya di sana, bukan di sini. Itu sebabnya dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, waktu percakapan dengan orang Yahudi itu bilang, ini siapa kau? Ini bagaimana? Kau kan ini kan mamanya, ini kan anaknya si Maria ini, gitu kira-kira. Mereka ngomel tentang Yesus. Ada Yohanes 8 ayat 23, Yesus menegaskan dengan begitu tegas. Apa dikatakannya ini? Dia berkata kepada orang Yahudi itu, kamu berasal dari bawah, maksudnya dari dunia ini kamu itu katanya. Tapi aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi kalau ada yang tanya, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Ayat ini sudah menegaskan bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Dia bukan manusia biasa. Dia berasal dari surga, dari atas. Dan karena itulah terjadi perdebatan besar-besaran waktu percakapan Yohanes 8. Sampai Yesus bilang apa? Aku itu berasal dari atas. Kalau aku berasal dari atas, aku sudah ada dari dulunya.
Lalu mereka bilang, hei, umurmu baru 30 tahun. Kau anak si Maria. Masa kau bilang lagi umurmu tua? Yesus bilang, hei, aku ada sebelum bapak Abrahammu itu ada. Apakah kau lebih hebat dari bapak kami Abraham? Kata Yahudi itu, orang Yahudi. Yesus bilang, aku itu sudah ada sebelum bapakmu Abraham itu ada. Maka mereka bingung. Ini 30 tahun kok bicaranya gini. Nah, di situ kita harus mengerti bahwa di dalam diri Yesus ada dua natur dia di dalamnya. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Halo, jangan sampai ditipu lagi oleh para orang-orang yang di luaran sana. Yang dilihat oleh Yahudi, orang Yahudi itu 30 tahun, itu kemanusiaannya. Tapi Yesus sedang berkata, aku ada sebelum bapak Abrahammu itu ada. Yesus sedang berbicara keilahiannya. Sehingga dalam keilahian itulah, saudara-saudaraku, Yesus sedang menyatakan bagaimana sebenarnya tempat asalnya. Bukan di dunia ini, di sono. Itu sebabnya Yesus naik ke surga sedang menyatakan juga kepada kita bahwa kita pun nantinya tempat kita bukan di sini, karena kita bukan berasal dari dunia ini lagi. Memang engkau mado jega, memang engkau mado gula, memang mado jebua, betul halawa. Semua Anda punya madu dan berasal dari keturunan di dunia ini. Tapi kalau di dalam Yesus, Anda punya iman dan percaya Yesus, kita bukan dari dunia ini lagi. Katakan amin. Maka kita harus sadari bahwa kita bersuka cita karena kita sudah punya di sana, karena kita sampai di sana. Tidakkah engkau bersuka cita akan hal itu? Dan kau harus bersuka cita. Poin selanjutnya itu menyatakan, catat ya, berapa poin keberapa ini? Ketiga atau keempat? Itu berarti saudara-saudaraku, poin yang ketiga, ada sebuah pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Perhatikan kalimat saya. Pengharapan yang pasti, bukan yang palsu, bukan mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan di dalam Yesus. Yang di sananya itu mudah-mudahan. Kalau mati kau kemana? Ya mudah-mudahan. Kalau kau nanti dipanggil Tuhan besok lusa gimana? Ya mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus kalau kita baca firman, ya dan amin. Itu berarti kepastian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Anda harus sadari bahwa saya bersuka cita karena pengharapan itu pasti. Tidaklah saudara-saudaraku, hanya isapan jempol. Tidak hanya berjumpa bidadari, tidak. Tidak ada begitu. Tidak hanya kita hanya di sana itu kita bicara nantinya. Ya kita ketemu dengan si A si B. Tetapi Anda berkata, bagaimana engkau? Bisakah? Yakin kau ke sana? Masih mudah-mudahan belum pasti juga. Ya tergantung Pak, kalau saya berbuat baik. Ya oke. Sampai berapa lama kau berbuat baik? Akhirnya dia akan berkata, semua tergantung Tuhan saja. Nah, itu kan gitu jadinya. Tergantung Tuhan. Kalau dia mau bikin aku ke surga, ke surga. Kalau mau dibikin aku ke neraka, ya ke neraka. Ditanya lagi, lah sekarang kau maunya kemana? Ya ke surga sih Pak. Lalu bagaimana? Udah yakin? Ya itulah mudah-mudahan. Nah kembali lagi ke situ lagi. Nggak ada kepastian. Tetapi di dalam Yesus ada kepastian. Katakan amin. Di dalam Yesus pengharapan yang pasti itu ada. Tidak mungkin tidak, pasti. Jadi Anda harus mengerti
Nah, sekarang poin yang keempat. Ini yang mau kita pelajari. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 7. Saudara-saudaraku, kitab Kisah Para Rasul ini adalah kisah, namanya kisah ya. Menceritakan bagaimana rasul-rasul dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tentang Injil, tentang Yesus itu. Memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain kecuali Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itulah Injil yang diberitakan. Dan disampaikanlah ke seluruh bangsa. Nah, mari kita lihat kisah itu. Pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga, demikian bunyinya. Mari kita baca bersama-sama. Pasal 1 ayat 6 sampai 11. 2, 3 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kau tidak perlu tahu yang ditetapkan. Tapi kamu, kalau Roh Kudus turun atas kamu, Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, dan untuknya dari pandangan mereka, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu. Tetapi paling sama seperti kamu melihat, naik ke sorga. Perhatikan ayat 11 dulu. Ayat 11 ini murid-murid menatap ke langit. Di ayat 10 bilang Yesus naik terangkat, dia syut, sampai awan menutupi dia, nggak kelihatan lagi. Waktu mereka terus menatap, setelah hilang, malaikat datang bilang, hei orang Galilea, ya, kenapa kau di situ lagi? Udah, dia itu sudah naik ke sorga, udah terangkat. Nanti, perhatikan ayat itu, akan datang lagi seperti dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik. Berarti Yesus naik, nanti Yesus datang dengan cara yang sama, turun. Betul ya? Dia naik, nanti dengan cara yang sama turun. Dan ayatnya bilang, melihat, semua orang bisa melihat dia seperti kamu melihat dia ke sorga. Nantinya kita bisa lihat. Inilah yang jadi pertanyaan saya. Macam mana ya kita bisa melihat Yesus nanti? Yesus itu di Bukit Zaitun naik, turunnya di Bukit Zaitun juga. Macam mana caranya kita ngelihat? Kita ada di Nias, kita ada di Gomo, kita ada di Lahewa, kita ada di... Macam mana caranya? Internet akan menolong Anda dan saya. Internet nanti di sana lihat, engkau akan melihat semua di TV mungkin. Semuanya, dia datang kembali. Maka lagunya akan nyata. Yesus datang kembali. Yesus datang ke. Kalau belum datang dia, ini Yesus pasti kembali. Yesus pasti. Itu aja nyanyinya terus, tapi nggak kerja-kerja pula. Itu susah kan? Aja menanti-nantikan Yesus datang kembali. Apa yang dilakukan? Banyak berdoa. Ternak bagaimana? Gak usah dikasih makan karena Yesus pasti datang kembali. Bagaimana ceritanya? Itu sebabnya menunggu Yesus datang kembali. Perhatikan, makna kenaikan Yesus itu nanti dia datang kembali pasti. Ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti Yesus naik ke surga,
Itu menyatakan apa? Roh Kudus akan diturunkan. Roh Kudus akan dicurahkan. Lalu bukan hanya itu. Makna kenaikan Yesus itu apanya? Kita semuanya murid-murid Tuhan yang percaya menjadi saksi. Bukan bersaksi. Beda bersaksi dengan menjadi saksi. Kalau bersaksi itu ngomong, itu bersaksi. Salah kah? Enggak. Bagus kah? Baik. Tapi lebih dari itu adalah menjadi saksi. Apa yang dimaksud menjadi saksi? Orang ketika melihat Anda, dia sudah tahu ada Yesus di dalam Anda. Haleluya. Menjadi saksi, orang melihat kehidupan Anda. Orang udah tahu, beda ini orang. Itu sebabnya tugas kita, maknanya kenaikan Yesus berarti tugas pemberitaan Injil, tugas menceritakan tentang Yesus, tugas kita bagaimana kita ini menunjukkan Yesus pada semua orang. Tugas itu dilanjutkan pada kita. Itu sebabnya kitab Kisah Rasul tidak ada penutup. Kitab Kisah Para Rasul ini kalau Anda baca tidak ada penutup. Kalau surat-surat kiriman ada biasanya kata penutup. Ada biasanya nasihat terakhir, ditutup begitu. Paulus, Petrus, Yakobus itu ada. Tapi Kisah Rasul tidak ada kata penutupnya. Itu artinya kisah para rasul masih dilanjutkan sampai Tuhan Yesus datang. Sampai dia datang kembali. Siapa yang melanjutkan? Ya murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Anda dan saya. Haleluya. Amin saudara-saudara. Jadi kalau bicara kenaikan Yesus berarti Anda harus bilang begini. Ya Tuhan, aku ambil tugas tanggung jawab hari ini. Aku akan menjadi saksi. Itu maknanya kalau kenaikan Yesus. Bukan kenaikan Yesus apa maknanya? Ya pokoknya nanti saya di surga nanti dapat tempat. Bukan hanya itu. Makna kenaikan Yesus apa? Oh puji Tuhan ada pengharapan saya. Pengharapan pasti bahwa saya ya ada di dalam Tuhan. Ada di dalam surga nantinya. Haleluya kalau aku mati. Sebuah kepastian keselamatan itu. Amin amin. Bukan cukup di situ. Selanjutnya tugas ini perlu ada janji Tuhan diberikan tempat. Tapi ada tugas yang harus kita lakukan. Kita ini kan sukanya selalu mau menerima janji saja. Tapi kadang-kadang ketaatan tidak ada. Janji mau dipegang. Berkat mau dipegang, tapi tugas nggak mau dilakukan. Nah, kan begitu. Kan itu kan penyakit manusia, betul kan? Coba lihat anak-anak. Anak-anak suka gitu. Mau senang, mau enak, suruh kerja cuci piring, suruh kerja apa? Nggak bisa, nggak mau gitu. Kan aneh. Nah, itu penyakit. Di dalam Kristus, janjinya iya dan amin. Janji itu untuk kita pegang, kita tangkap, kita terima. Iya, benar itu janjinya. Ingat Tuhan tidak pernah berbohong, amin ya saudara. Tuhan tidak pernah, dia kalau berjanji dia akan berikan kepada kita. Janji manusia yang seringkali tipu dayanya banyak. Ya kan? Tapi janji Tuhan itu tidak, iya dan amin. Dan yang menarik Anda harus tahu bahwa janji itu harus disertai dengan sebuah tugas. Tugas itu adalah menjadi saksi. Kalau kamu mau menjadi saksi, kamu harus menerima kuasa. Kuasa itu datangnya dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Roh Kudus turun. Jadi maksudnya bagaimana kita di dalam Tuhan. Kita percaya Yesus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menjadi orang yang berbeda
dalam kita praktek gaya hidupnya. Sekarang kan banyak orang katanya dipenuhi Roh Kudus. Katanya dia menjadi seorang yang kata dipenuhi itu oleh Roh Kudus dengan berbagai, bisa bahasa roh lah, bisa karunia lah. Tapi ketika dilihat belum bisa menjadi saksi. Kenapa? Tipu orang sana sini, bohongin orang sana sini. Lakukan yang jelek lagi, lakukan yang jahat sana sini. Maka akhirnya enggak jadilah dia, kesaksian hidupnya enggak jadi berkat buat banyak orang. Tetapi tugas itu, menjadi saksi itu, bagaimana kehidupan ini dicermin. Bahasanya kalau dicermin, bagaimana kalau dicermin? Kalau kita bercermin, perempuan kalau bercermin, pasti sama muka kita dengan itu, ya kan? Dicermin itu. Jadi waktu orang melihat kita, ada cerminan Kristus di dalam kita. Orang lihat kehidupan kita saja dia sudah tahu. Oh iya, beda gitu. Oh ini lain ini. Walaupun kadang-kadang harus diakui kita nggak bisa 100% berhasil sekali, enggak lah ya. Saya sendiri pun kadang-kadang gagal ya. Tapi biar bagaimanapun saya harus melakukan perubahan-perubahan terus menerus. Nah, menjadi saksinya itu di mana? Menarik, ayat ini bilang di Yerusalem. Yerusalem itu di dalam kota tempat mereka pertama. Yudea, Samaria tetanggaan mereka. Samaria dekat. Yerusalem, Samaria. Baru Yudea itu mulai jauh, agak jauh. Itu orang luar di sana, daerahnya, dan seluruh bumi, ke ujung bumi. Kalau begitu, kalau kita ringkas singkat begitu, dari mana? Yerusalem, orang di sekeliling kita. Siapa orang di sekeliling kita? Hah? Orang sekeliling kita itu ya istri, suami, anak-anak kita. Amin. Menjadi saksi. Anak-anak kita bisa melihat ini bapak memang beda. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi sekeliling kita? Saya membuktikan diri saya bukan dengan banyak ngomong. Melalui apa? Yang sering disebut teladan. Melalui apa saudaraku? Jangan ada bapak-bapak bangun pagi kalau hari Minggu, diambilnya itu bisa pukulan tilam atau tongkat atau apa, bangunkan anaknya, gereja, bangun semuanya ke gereja. Disuruhnya anaknya ke gereja, ajaib. Dia kemana? Laga ayam. Tolong Tuhan. Suruh anaknya pergi gereja, gereja, gereja. Kemana bapak tadi? Main catur. Ini bapak saya dulu sebelum bertobat. Itu kalau sudah mulai jam 6. Karena kami kebaktian itu jam 8. Karena saya dulu di gereja Roms Katolik yang ada di Padangbulan dulu di Medan. Dan itu jam 8 itu ada misa. Itu kalau bapak saya marah itu ngeri. Ya, kumisnya udah kayak gagang telepon begini aja udah ngeri-ngeri sedap nengoknya. Bapak saya akan marah. Bangun! Hei, 5 laki-laki kami semua. Bayangkan. Itu kalau kami tidur itu satu kamar semua. Satu ada di atas, satu di bawah, atau di mana. Berpencar. Maklum laki-laki semua. Begitu pintu itu diketuk. Hei, hei! Bangun semua! Tiba-tiba langsung duduk. Tiba-tiba begini-begini. Bangun, gereja, mandi! Maka satu kamar mandi bisa masuk sekali 3. Karena semuanya kan cap lonceng semua saudara-saudara. Masuk mandi semua. Cepat. Biasanya kami itu 3 orang itu pasti diantar dengan Vespa. Waktu diantar semuanya suruh gereja. Bapak saya kemana? Gereja. Turun gereja. Bapak gimana? Masuk gereja. Bapak saya putar Vespanya itu saudaraku, tok. Tapi yang ajaibnya
Dia tahu jam berapa keluar gereja, dia jemput lagi saudara. Itu ajaib. Ush, itu ajaib saudara-saudara. Maka seringkali yang terjadi apa? Seringkali ngomel. Bapak saya kalau ngomong tentang Yesus, makanya anak-anakku semuanya kalian harus dekat sama Tuhan. Dalam hati saya, kenapa? Enggak ada teladannya, cuman ngomong doang. Nah yang jenis begini susah menjadi saksi. Karena dilihat oleh kami bapak saya itu. Dan jangan dibantah. Tapi bapak gini, apa kau bilang? Diam. Kau dengar, hormati ayah ibumu, kata firman. Pakai ayat dia sudah. Diam lagi semua, tenang. Dia pakai ayatnya jago. Tapi dia tidak melakukannya. Bukan itu menjadi saksi, bukan bicara banyak. Sama kan selalu saya bilang, ibu-ibu juga kasih teladan. Kan ada contoh lah, saya pernah bilang kan, ada ibu-ibu kalau ngomong sama anaknya itu kan agak aneh menurut saya. Anaknya itu ribut sekali kalau ngomong, apa kata ibu itu? Hei anak-anakku, hei kau semuanya, sudah mama bilang berapa kali, kalau bicara itu pelan-pelan, mengerti? Anaknya bingung, yang pelan-pelan yang mana? Bicara pelan-pelan, pelan-pelan mama bilang. Padahal keluar suaranya gimana? Hah? Bisakah didengar anaknya? Tak bisa. Langsung anaknya bilang, iya mak, nanti aku lebih pelan lagi dari mama. Maksudnya lebih keras lagi dia bicaranya. Saudara-saudara, satu keteladanan jauh lebih berbicara banyak daripada 10.000 kata-kata. Satu keteladanan itu akan menjadi jauh lebih berguna daripada 10.000 Anda berkata-kata. Nah, menjadi saksi bicara soal keteladanan. Amin saudaraku. Menjadi saksi bicara tentang kehidupan Anda yang apa adanya, transparan. Diketahui apa adanya. Dengarkan saya juga, di rumah tangga kalau ada suami yang, maaf ya, handphonenya, passwordnya itu dirubah-rubahnya tiap 2 minggu. Dirubah-rubahnya tiap 2 minggu, per 2 minggu pasti dirubahnya. Hari ini tanggal lahirnya, 2 minggu lagi tanggal lahir istrinya, 2 minggu lagi tanggal lahir anaknya, 2 minggu lagi tanggal lahir anaknya yang kedua. Dan saudara-saudara nggak siap dibuka handphonenya. Aduh, ada orangnya di sini. Hah? Mado apa dia itu? Oh jangan nanti berbahaya. Nggak siap dibuka apa adanya. Kadang-kadang aku tahu, kadang-kadang istriku ini luar biasa. Ya malam-malam begitu tahu dia. Dia tanya apa passwordnya, aku kasih tahu. Malam-malam. Kadang-kadang dulu ya, kok sekarang udah tahu aku udah nggak pernah lagi. Dulu itu sering kali tengok diam-diam. Aku pura-pura tidur. Nyos semua handphone saya tengok ini semua. Nggak ada, cuma di situ ada Pak, utang bapak belum dibayar. Itu ditutupnya pasti cepat kalau utang tuh. Saudara-saudara, itulah hidup yang apa menjadi saksi, itu hidup apa adanya. Enggak ada orang mencoba menutupi apa yang menutupi semua dosanya, bisa menjadi saksi, bohong. Enggak ada itu. Jangan Anda berpikir saya pokoknya kan saya melayani. Saya ini menjadi saksi, haleluya, bisa khotbah. Lalu saya bisa dalam. Anda pikir itu sudah hebat menjadi saksi? Enggak Bapak Ibu. Menjadi saksi itu Anda akan dilihat hidup Anda. Bukan pengetahuan khotbah Anda. Karena keteladanan itu jauh lebih kuat pengertian khotbah daripada Anda berbicara dalam khotbah itu. Makanya dengar. Jangan lihat saya Bapak Ibu di sini. Di sini semuanya ngelihat, apalagi kalau kita berdoa semuanya ada lawatan Tuhan. Jangan lihat saya di sini, jangan. Tinggallah dulu di rumah saya barang seminggu, lihat saya.
Itu baru Anda akan lihat bagaimana saya tidur, ribut dengan istri bagaimana, jam berapa apanya, doa bagaimana. Anda amati saja. Tinggal di rumah seminggu, Anda pasti tahu lah baunya saya. Mohon maaf, Anda pasti tahu kapan saya buang angin. Karena saya biasanya gitu, nggak tahu saya kapan-kapan keluar aja dia, letus dia gitu. Anda pasti, itu maksudnya apa? Apa adanya, nggak perlu ditutupi. Kemarin Pak Jogi yang penterjemah dari Australia tinggal di rumah karena tiketnya nggak ada. Saya usahakan tiket pesawat nggak bisa. Akhirnya dia harus naik kapal laut juga. 2 malam juga dia di rumah. Dan apa katanya setelah dia sampai di kapal? Terima kasih Pak bangun. Terima kasih untuk keramat tamahannya. Dalam hati saya, apa yang kami buat sama dia? Cuman tidur, ngobrol, cerita. Cerita panjang lebar di rumah, makan sama. Ya udah, dia tidur, mandinya gimana Pak? Air ada. Enggak ada terlalu detail. Tapi dia bilang, terima kasih ya Pak. Senang kali aku. Lebih bagus aku pun di rumah Bapak daripada tidur di hotel. Loh, apa yang membedakannya? Ingat ya saudara, yang membedakan adalah atmosfer dalam rumah kita. Orang itu bisa rasa, ini Tuhan dalam rumah ini atau Bikusoma dalam rumah ini. Orang bisa rasa ibu. Kalau kau mereka, tiba-tiba ada tamu. Anda berhenti. Tapi waktu ribut, itu kan sudah terbangun atmosfernya kan. Ada awan-awan hitam ini, hitam-hitam sini, kita isi mulai hitam begitu kan. Orang masuk, kita diam, lalu mulai pasang topi malaikat. Ya ini. Bayangin saudara-saudara, jangan pikir orang yang datang itu tidak tahu. Begitu dia duduk, dia bisa rasa. Ramah ibu ini. Tapi kok suasana aku ini kok kayak mau pulang aja aku di sini. Dia bisa rasa. Bukan dibuat-buat, tapi kan kita suka buat-buat kan? Ya kan? Apalagi kalau kita lagi perang, wih, sandiwara bisa cepat. Bapak-bapak lah yang paling pandai sekali. Berkelahi dia sama istrinya. Begitu kita, ya Bu. Bapak itu bilang, Hana, Sabato. Lalu begitu dibuka, ternyata pandai. Ada Fadita. Ini Pak Ibu, dadah. Berubah dia itu mukanya itu dari muka Bikusoma ke muka malaikat. Cepat. Istrinya tunggu setengah jam baru keluar dari kamar. Kenapa? Karena wanita nggak bisa perasaannya dengan mukanya itu dibedakan, nggak bisa. Kalau perasaannya lagi marah di setelnya dulu, setel dulu, tengok bercermin, masih marah, tenang lagi deh, setelnya lagi. Begitu. Perempuan nunggu setengah jam baru dia keluar kamar. Ya Pak Pendeta, iya di situ duduk, baru kelihatan. Ya, tapi tahukah Anda, orang bisa rasa, ngerti? Atmosfer di rumah Anda itu bisa rasa. Saudara-saudara, kalau orang di dalam Tuhan pasti tahu. Ketika kita berdoa, kita bukan bicara tentang hebatnya karunia, mendoakan Rasul, enggak. Kita bisa menangkap bahwa ada sesuatu yang lain di dalamnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Anda hari ini? Bagaimana? Saya kalau misalnya ngobrol sama ibu bapak, mohon maaf ya, walaupun saya ketawa-ketawa kadang-kadang di rumah ibu bapak, cerita panjang lebar, pertanyaan selalu waktu saya bertanya kepada si bapak, maka mata saya perlu, ini ujung mata saya akan melihat kepada istrinya. Terus terang, iya. Bagaimana Pak kabarnya Bapak dengan ibu ini semana? Laki-laki. Pastilah dia akan berkata, puji Tuhan Pak. Sejak Bapak doakan itu luar biasa. Tuhan tolong kami, iya Pak gini. Tidak ku percaya. Bohong itu.
ujung mataku akan melihat istrinya. Kalau istrinya mukanya berat sebelah, berarti falimu amadada'a, falimu penipu. Dari kok iya Pak, puji Tuhan, saya lihat istrinya gini. Saya bilang ini celaka ini Bapak. Aduh gawat ini Bapak. Falimu tipu-tipu mana? Bisa saudara-saudaraku. Kalau kita bicara tentang menjadi saksi, kita hidup apa adanya. Karena waktu kita terbuka apa adanya, darah Yesus mengalir. Katakan amin. Ada selalu berkata kalimat bilang yang selalu dikatakan keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Awal bukan akhir, awal masih pemula, startnya di situ. Jadi Anda belajar kalau menjadi saksi itu apa adanya. Kadangkala ini yang di komsel-komsel nih, para PKS terutama, atau menyampaikan firman, kecenderungannya kan seringkali tidak mau diketahui kelemahan. Topiknya hari ini kita mau bicara tentang doa. Dia ngomong dia penghakimannya, jadi kalau tidak berdoa maka sebenarnya begini. Padahal dia pun tidak berdoa. Padahal dia pun tidak menaikkan doanya 1 minggu pun, dia cuma 2 kalinya berdoa dalam 1 minggu ini. Halo, dengar yang memberitakan kebenaran, siapapun orangnya termasuk saya. Khotbah Anda tidak akan berkuasa. Firman Tuhan yang Anda sampaikan tidak akan mendarat di hati orang para pendengarnya. Karena khotbah yang paling bagus adalah khotbah yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Banyak orang tahu, mengetahui, maunya dia yang khotbah, maunya dia yang bagikan firman. Halo, tidak salah Anda bagikan firman, tapi persoalannya adalah sudahkah kebenaran itu Anda lakukan? Kalau Anda lakukan, sedikit pun Anda sampaikan, orang pasti bisa rasa ada kuasa yang mengalir menyentuh hati Anda. Amin saudaraku. Jadi tidak ada ceritanya orang menjadi saksi itu tanpa sebuah keterbukaan. Tidak ada. Selanjutnya menjadi saksi itu berbicara tentang kuasa roh. Nah ini dia baru selanjutnya. Di mana karya Roh Kudus itu dinyatakan di dalam kita itu. Kuasa Tuhan bekerja. Kita punya banyak pengalaman-pengalaman hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam tantangan. Tetapi kita bisa mampu tegak berdiri karena Roh Kudus menolong kita. Jadi kesaksian hidup adalah apa? Menjadi saksi itu adalah orang bisa melihat kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Anda kuat dan Anda menang. Wih, itu menjadi saksi. Bayangkan suami Anda kacau-kacau hidupnya tapi Anda bisa bertahan. Dan orang bisa lihat bagaimana Tuhan menolong saudara. Itu yang disebut kuasa roh Tuhan ada pada saudara. Dan Anda menang. Anda bisa mendidik anak-anak Anda. Anda menyekolahkan anak-anak Anda. Sampai mereka berhasil padahal suami Anda tulalit. Itu berarti kesaksian hidup Anda luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda punya banyak kesusahan, kesulitan, dengarkan baik. Itu karena apa? Karena Tuhan ingin pakai engkau menjadi saksi di kemudian hari. Bertahanlah, bertahanlah. Minta Roh Kudus menguatkanmu. Supaya apa? Supaya engkau mampu menanggungnya dan kau menang. Saatnya nanti akan tiba. Engkau akan bersaksi kepada banyak orang. Dan kau menjadi saksi hidup. Ingat, pengalaman hidupmu yang pahit tapi kau bisa melewatinya bersama Yesus. Itu merupakan kesaksian hidup yang takkan pernah terbantahkan. Karena itu benar nyata kesaksian hidup. Apa kesulitanmu Bapak? Penyakitkah? Apa? Keuangankah? Apa? Apa? Masalah anakkah? Apa lagi? Masalah yang belum dapat pekerjaan kah? Apa saja. Bertahanlah dan yakin pada Tuhan dan kau minta kuasa Tuhan bekerja. Dan kau lanjutkan hidupmu bersama Tuhan.
Dan saatnya akan tiba kalau kau sudah diperlihatkan Tuhan kemuliaannya dan kau menang. Kau akan menjadi saksi bagi banyak orang. Siapapun, bukan mesti harus menunggu tua baru bisa menjadi saksi. Enggak. Siapapun, engkau masih muda sekalipun bisa. Saya bisa mendengarkan ada banyak kisah yang berbicara, beritahu saya. Pendeta, terima kasih banyak. Bapak menguatkan saya waktu dengar firman saya pada waktu itu tanggal segini. Kapan pun saya sudah nggak tahu lagi. Khotbah itu pun saya sudah lupa. Tapi dia bilang, ini Pak, iya puji Tuhan. Sebenarnya saya sudah mau lari dari rumah. Tapi itulah Pak, saya nggak lari dari rumah karena saya begini. Bapak ingatkan saya dengan firman Tuhan itu begini. Oh iya. Terus gimana sekarang? Puji Tuhan Pak. Berangsur-angsur kami dipulihkan di keluarga, berangsur-angsur. Coba waktu itu kalau aku lari, pergi aku ke seberang, aku tinggalkan keluarga. Bagaimana nggak makin hancurnya anak-anak? Saya bilang, itu kesaksian hidup dalam hidup ibu. Lanjutkan perjuangan, maju terus. Karena menjadi saksi Kristus memang tidaklah gampang. Itu sebabnya menjadi saksi dalam bahasa aslinya ditulis, dalam bahasa Yunaninya ditulis martus. Dari kata martus maka muncul kata martir. Berani mati. Itulah menjadi saksi. Orang yang karena pengenalannya akan Tuhan. Orang yang karena ia mengikut Tuhan. Orang yang karena mau setia di dalam Tuhan. Dia mengalami aniaya. Mengalami penderitaan. Tetapi dia mau tetap setia. Itu berarti dia menjadi saksi. Berani mati buat Tuhan. Bukan berani mati untuk pendeta. Bukan. Berani mati untuk Tuhan. Semuanya dia berikan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi dia melayani, dia bekerja, dia melakukan apapun. Dia baik, dia tulus, dia jujur. Tapi dihajar oleh orang-orang yang jahat. Maka apa yang terjadi? Dia harus berani tetap tabah kuat. Dia jalani hidup dan dia menjadi saksi. Haleluya saudara-saudaraku. Jadi hari ini, bagaimana dengan Anda hari ini? Saya mau akhiri saudara-saudara. Sekarang ini mandat untuk menjadi saksi. Dengarkan saya. Mandat untuk menjadi saksi diberikan padamu dan saya hari ini. Tuhan ingin mandat itu dilanjutkan. Tuhan ingin semua kita hari ini yang memahami tentang makna kenaikan Kristus. Kita berkata dalam diri kita. Aku akan lanjutkan Tuhan. Tapi penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Ya, menerima kuasa. Dalam bahasa aslinya kata kuasa, bahasa Yunani yang dipakai adalah dunamos. Dunamos muncul kata dinamit. Muncul kata dinamika. Muncul kata dinamo. Itu dari kata dunamos. Bergerak terus, meledak. Itulah dunamos. Diberi kuasa supaya Anda bergerak terus. Roh Kudus diturunkan, dicurahkan pada Anda, maka Anda akan bergerak terus. Menghasilkan sesuatu. Anda menjalani hidup terus jadi orang yang bermanfaat. Dunamos. Tetapi akan ada kesusahan memang. Betul. Tapi Anda akan siap menjadi martus, menjadi martir, siap mati untuk Tuhan. Makanya kalau Anda baca semua dalam Kisah Rasul, ditambah dengan ya sejarah gereja yang dituliskan begitu banyak rasul-rasul yang matinya itu mati yang tidak wajar. Hanya Yohaneslah yang matinya betul-betul mati di usia lanjut, di usia tua. Yang lainnya itu ada yang dipenggal. Matinya itu mengenaskan. Petrus disalibkan terbalik. Yesus disalibkan begini, dia dibalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Terbalik salibnya. Apa kata Petrus waktu mau disalibkan? Jangan salibkan aku seperti Tuhanku. Gak layak aku seperti Tuhanku mati. Balikkan katanya.
maka dia mati. Itu sejarah gereja, sejarah kekristenan mencatat. Saudara-saudara, tidak ada yang mengenakkan. Sebenarnya Rasul Yohanes pun sudah dibuat supaya mau matinya itu cara mengerikan. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan berikan mukjizat ajaib. Itu sudah dibuat goreng kuali yang besar, dikasih minyak goreng semua. Dimasak dari bawah pakai api besar, goreng itu begitu panas. Rasul Yohanes diambil, dimasukkan ke penggorengan itu. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, Rasul Yohanes tidak mati. Dia tetap tenang. Tuhan izinkan. Lalu kemudian dia pun dibuanglah dia supaya jangan memberitakan Injil lagi. Dibuanglah dia ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah dia sampai matinya di hari tuanya. Tetapi di sana dia diberitahukan Tuhan tentang masa yang akan datang. Itulah dia menuliskan kitab Wahyu bagi kita semua. Saudara-saudara, hanya Rasul Yohanes yang matinya di usia lanjut. Yang lainnya. Thomas mati ditombak di Coromandel, India. Yakobus mati dipenggal. Paulus mati juga di Roma, dihukum mati. Saudara-saudara, tidak enak memang. Tapi yang membuat saya kagum pada Tuhan, apa itu? Tidak ada satu pun dalam catatan sejarah maupun Alkitab orang yang matinya martir buat Tuhan ketakutan. Coba bayangin saudara-saudara. Itu yang membuat saya hebat ya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk dia mati dengan cara itu. Makanya Anda jangan takut, ada ajaran antikristus akan datang. Nanti kau akan begini digorok lehermu kalau kau tidak ada anti 666 begini. Nanti kau akan digantung begini. Ditakut-takuti semua. Halo. Kalau orang yang mati di dalam Tuhan dengar catatan Alkitab berkata, tidak ada yang takut mati untuk Tuhan. Jadi gak usah takut. Tuhan akan berikan Anda kekuatan. Tuhan akan berikan Anda kasih karunia sehingga Anda senang. Coba baca Alkitab, yang contoh. Stefanus udah dilontari dengan batu, kan difitnah, lalu dibawa keluar, mau dilempari dengan batu. Apa kata Stefanus? Ampuni mereka Bapa. Lalu dia berkata, aku melihat langit terbuka. Aku melihat Yesus duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Itu sampai dilontari batu, mati. Enggak ada akan berkata, Tuhan kurang ajar orang-orang ini semua Tuhan. Enggak ada pula begitu. Bayangin saudara-saudara, mereka dengan tenang. Oh saudaraku, akhirnya saya menyadari masing-masing orang itu kalau belum siap mati dengan cara dilempari batu, enggak akan dikasih Tuhan kau mati dilempari batu. Mungkin kau mati karena sakit lah. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kau mati karena sakit, ya mungkin kau mati gimana? Lagi nonton TV, nonton film bola. Situ kau mati. Nggak ada yang tahu itu cara Tuhan. Bisa Anda bayangkan, naik pesawat. Apa salah dan dosanya coba. Tiba-tiba dirudal dari bawah. Biar hancur berkeping-keping. Mati. Ya, bagaimana itu? Saya yakin yang di pesawat itu pasti ada yang lagi tidur. Jangan-jangan ada yang lagi ngorok. Mati dia. Enggak ada yang tahu. Tapi jangan kau minta. Ya Tuhan, gitulah aku nanti mati Tuhan di pesawat. Kalau Tuhan bilang kau nanti matinya di rumah kau pasti mati. Jangan kau minta-minta cara matimu seperti rasul-rasul, seperti orang. Masing-masing sudah diatur Tuhan cara matinya. Katakan amin. Nah sekarang bukan matinya yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah waktu Tuhan beri kau hidup hari ini. Apa yang kau lakukan? Apa? Apa yang Anda lakukan? Dengar lewat ayat ini. Ada mandat
yang Tuhan beri pada kita. Saya tutup, ada mandat penting yang dari Tuhan, mandat untuk menjadi saksi. Diberikannya pada kita semua hari ini. Dan biarlah kita pulang menjadi saksi di rumah kita, Yerusalem kita, Yudea pada tetangga-tetangga kita, Samaria pada tetangga, Judea pada orang-orang yang di luar sana belum mengenal Tuhan. Sampai kepada seluruh kota, seluruhnya yang ada. Saya persempit tadi ya, dari Samaria, dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Saya persempit kecil, Yerusalem adalah keluarga saudara, Samaria tetangga saudara, Judea orang-orang yang di luar sana yang belum Anda kenal. Sampailah Anda ke seluruh dunia. Saudaraku, dengan kehebatan dan kecanggihan teknologi sekarang, dengan betapa hebatnya sekarang, luar biasanya Android HP kita yang hebat ini, kita bisa memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ya, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Lewat apa? Lewat yang namanya internet kita, hub Android. Cuman kalau mau sampai ke seluruh dunia, bagaimana memberitakan Injilnya Pak? Mohon maaf. Tidak bisa pakai bahasa Nias. Kan itu persoalannya. Kalau hanya pakai bahasa Nias berarti hanya di Nias saja. Hanya orang yang mengerti bahasa Nias. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Dan itulah kelemahan kita. Makanya belum sampailah Injil itu ke seluruh dunia, lewat kita sampaikan. Apa maksud saya? Itu berarti pengetahuan Anda, ilmu Anda bisa Anda gunakan untuk menjadi saksi. Menjadikan kita memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi kalau Anda kepala kantor, kepala seksi, kepala bagian, kepala apa lagi semuanya, pokoknya paling tidak kepala rumah tangga, Anda bisa dipakai Tuhan. Berikan hidup Anda untuk Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan diri Anda. Ketika Anda berkata, ya Tuhan aku mau, maka Anda pun bisa dipakai Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya.